Halo guys, kembali lagi bersama Bang Jet di channel JM27. Kali ini Bang Jet akan membahas alur film Korea bergenre misteri tentang seorang pastor bernama Park yang membuka jasad pengusus kasus penipuan berkedok agama. Jadi pekerjaan Park ini menyelidiki penganut agama yang tidak sesuai dengan akidahnya. Hingga akhirnya Park menemukan sebuah kasus baru yang berkaitan dengan agama Buddha yang membawanya ke sebuah sekte sesat penyembah Safa, yaitu seorang manusia berkedok dewa yang suka menghabisi nyawa anak gadis agar dirinya tetap awet muda. Lantas bisakah Park menghentikan sekte sesat ini? Dan selamat datang di channel JM27. 걔가 중학생도 안 되겠는데. 이상한 부적 같은 게. Pada awal cerita dimulai di desa terpencil, di mana ada seorang wanita yang baru saja melahirkan anak kembar. 다리를 파먹고 살고 있었다. Si kembar lahir normal, tetapi salah satunya diduga merupakan jelmaan iblis. Bahkan sebelum kelahirannya, bayi itu hidup dengan cara memakan daging kaki kembarannya sendiri. Di sini sang ibu tidak terselamatkan dan meninggal seminggu setelah brojol. Sedangkan sang ayah sebulan kemudian memutuskan mengakhiri hidupnya. 뒤에 교통사고로 죽었다고. 의사의 말은 틀렸다. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, kini sang kembar sudah beranjak remaja yang salah satunya bernama Kim Hwa. Mereka pindah dari tempat ke tempat lain untuk melanjutkan hidup karena di setiap desa yang mereka tinggali selalu memberi kutukan kematian pada hewan-hewan ternak di daerah tersebut. Sekalipun memanggil paranormal, wabah ini tidak dapat dihentikan. Merasa muak dengan keberadaan keluarga Kim Hwa, para warga langsung mendatangi rumah Kim Hwa demi memperingati kakek dan nenek Kim Hwa. Setiap kali mereka pindah, mereka selalu mengurung saudara iblis Kim Hwa di salah satu ruangan dengan menaruh mantra di depan pintu. Saat malam polote, Kim Hwa bergegas menghampiri sang kakek untuk menanyakan kapan ia bisa bersekolah. Di sini ternyata kakeknya tidak mendaftarkan kelahiran kembarannya, sehingga tidak ada yang tahu kalau Kim Hwa sebenarnya memiliki saudari kembar. Mereka dipenuhi ketakutan oleh sosok yang mereka anggap iblis itu. Ketika malam semakin poek, paranormal yang curiga dengan tangisan di gudang milik keluarga Kim Hwa mencoba menyelidiki rumah Kim Hwa. Di area belakang rumah keluarga Kim Hwa sengaja memelihara jikung yang banyak untuk menutupi suara tangisan si iblis. Di saat dua paranormal mulai mendekati tempat tersebut, tiba-tiba 나오는 소리 같은데. entah sosok seperti apa yang sebenarnya ada di dalam sana. Di sisi lain, terlihat seorang pastor yaitu Park yang sedang mengajar di sebuah kampus. Park melakukan riset serta perburuan terhadap sekte-sekte keagamaan yang dianggap sesat. Namun akibat profesi Park ini, dia dianggap sebagai penipu hingga semakin hari semakin banyak yang menghujatnya. Ingin dihujat terus-menerus, Park menuangkan semua temuannya di dalam artikel agar masyarakat bisa langsung mendapatkan informasi yang akurat. Salah satu cara yang Park gunakan untuk menyelidiki sekte sesat adalah menyusupkan asistennya yaitu Sohup ke sirkel sekte sesat untuk mencari tahu apa saja yang dilakukan sekte sesat tersebut. Ternyata di sini Sohup memberitahu Park kalau sekte tersebut mengklaim berdasar pada ajaran Buddha. Dari yang ia temukan bahwa ajaran tersebut murni dan tidak meminta persembahan. Mereka justru memberi sumbangan pada jemaat yang sedang kesulitan. Mendengar itu membuat Park tidak percaya karena menurutnya
Bisa jadi itu adalah modus yang nantinya akan terjadi penyelewengan juga pencucian uang. Park percaya kemungkinan kelompok itu telah menyimpan dari ajaran Buddha yang sebenarnya. Tak ingin buang-buang waktu, Park mendatangi para biksu untuk memberitahu kalau secara tak sengaja ia menemukan agama baru yang dipengaruhi Buddhisme. Lantas seorang biksu bernama Hyan menyarankan Park jika memang Park curiga pada kelompok tersebut, maka Park harus menemukan kitab mereka. Karena agama baru biasanya mempunyai kitab tersendiri. 신흥 종교라면 분명 지들이 쓰는 화두 하나 던지겠습니다. 남관생보살. Sementara itu, Yusuf berhasil masuk ke circle sekte tersebut dan membocorkan informasi mereka dengan menelpon Park. 동선의 경전에서는 그 빛을 지키는 아시다시피 Di sini, Park akhirnya menemukan nama dari kitab yang mereka gunakan bernama Kitab Rusa. Selain itu, terlihat foto altar dari masing-masing kelompok itu tidak memperlihatkan lukisan jenderal, melainkan menggambarkan keempat raja surgawi besar yang melambangkan arah mata angin, atau bisa dikatakan keempat pengawal yang melindungi Buddha. Jadi Park harus menyelidiki dan mematahkan keempat cabang bukit rusa tersebut. Mendengar penjelasan tersebut, Park bergegas menyusup masuk ke salah satu cabang bukit rusa dan menemukan jalan rahasia yang menuju ke sebuah ruangan. Di sini terlihat pada masing-masing dinding Park melihat lukisan dewa-dewa Buddha sesuai arah mata angin. Lantas Park yang teringat dengan perkataan biksu yang tadi membuatnya semakin penasaran dan ingin segera memecahkan misteri tersebut. Di sisi lain, polisi menemukan adanya tubuh manusia yang tertanam di dalam dinding terowongan. 트럭이 갖다 받았는데 뭐냐 이거? 공사한 지 얼마 안 돼 보이는데. 지도 않고 바짝 말라버렸더라고요. 걔야 중학생도 안 되겠는데. Setelah mengotopsinya, terdapat kacang yang cukup banyak di dalam mulut dan tenggorokan jenazah tersebut. 이상한 부적 같은 게. Selain itu, ahli forensik juga menemukan beberapa kertas jimat yang aneh dan langsung memberitahukan hal itu kepada pihak Ladusing yang menyelidiki kasus tersebut. Singkat cerita, pihak Ladusing yang menyelidiki kasus tadi akhirnya menemukan pelaku di balik semua ini. Dengan secepat kilat, mereka bergegas mendatangi rumah si pelaku. Lantas si pelaku yang sudah berskill malah membuat pihak Ladusing terkecoh dan mengira kalau dirinya akan pulang ke rumah, yang ternyata pelaku berada di atas atap rumahnya. Dan yang terjadi, 인자한 열의 미소. rupanya mendiskon nyawa yang dilakukan si pelaku adalah utusan dari seorang pria bernama Nahan. Tentunya Nahan adalah orang yang sangat dihormati oleh para pengikutnya, yang mana para pengikutnya itu rela membunuh dengan dalih menjalankan misi suci. Dari informasi yang Park dapatkan, iblis ini disimbolkan seperti ular yang akan berperan melawan 4 binatang. Dan binatang di sini dijelaskan akan bertemu Buddha dan akan mengikuti ajarannya. Demi melakukan penyelidikan yang lebih dalam, Park harus menyelidiki si penulis kitab bernama Kim Jae-suk. Ternyata Kim Jae-suk sudah dianggap dewa oleh pengikutnya, tapi organisasi Buddha yang real tidak menyetujuinya. Dan pada tahun 1985, secara tiba-tiba Kim Jae-suk membubarkan kelompoknya lalu menghilang. Alasannya karena ia berencana menuliskan kitab yang baru. Hal itu membuat hanya orang-orang tertentu yang bisa bertemu dengannya. Jika dihitung usianya sudah 119 tahun. Dan kemungkinan saat ini Kim sudah meninggoy. Dari sebuah artikel diketahui kalau Kim sempat bersedekah ke penjara remaja. Mengetahui semua itu, Park dan Yosu bergegas ke penjara tersebut. 가짜라면 Setibanya di sana, mereka menemui sang kepala lapas untuk meminta informasi. Di sini sang kepala lapas memberitahu kalau Kim telah mengadopsi keempat napi yang ada di foto tersebut. Dulunya keempat napi itu membunuh ayah kandung mereka sendiri.
Kemudian Kim mengadopsi keempat anak itu demi menjadi sosok ayah yang membuat mereka kagumi. Dan ternyata salah satu dari napi itu adalah Han, yang kini telah dewasa sedangkan 3 lainnya sudah meninggoy. Di sini Park mencurigai kalau Nahan mewakilkan keempat raja surgawi yang salah satunya adalah pelaku pembunuhan di terowongan yang akhirnya bundir untuk mencapai nirwana. Di sisi lain, Nahan mencoba mendekati rumah Game Hua demi mengirimkan Game Hua ke alam barja. Alasannya karena ia harus membunuh setiap anak gadis yang diduga iblis. Tapi kehadiran Nahan membuat keadaan menjadi mengerikan. Ketika Nahan mulai berjalan menuju ke ruangan kembaran Game Hua dikurung, tiba-tiba hal itu membuat Nahan sangat ketakutan dan pergi dari sana. Di sini Park yang sudah mencurigai Nahan mulai membuntuti Nahan kemana saja. Beberapa hari kemudian, Nahan pergi menemui seorang pria bernama Dongsu. Lalu Nahan mulai menceritakan kalau makhluk yang mereka incar bukan seperti manusia. Namun Dongsu tidak peduli dan hanya ingin Nahan menangkap ular yang ada di dalam tubuh Game Hua. Menurut Dongsu, iblis bisa muncul di hadapan manusia dengan wajah cantik. Jadi Nahan jangan sampai tertipu olehnya. Dongsu sangat yakin kalau iblis ular yang mereka incar adalah Game Hua. Dan ternyata si penulis kitab masih hidup yang dirawat di sana dengan kondisi yang sangat lemah. Singkat cerita, setelah mendengar semua yang Dongsu katakan, Nahan kembali ke rumah Game Hua dan menculik Game Hua yang sedang berjalan di halaman rumahnya. 이것이 태어남으로 저것이 태어나고. Sementara itu, Park pergi menemui seorang guru Buddha. Di sini, sang guru menceritakan bagaimana dulunya pada tahun 985, ia pernah bertemu dengan sang penyelamat yang bisa memberikan keselamatan bagi semua orang saat kebajikan mengalahkan keburukan. Sang guru juga sempat melihat orang tersebut memiliki 6 jari pada masing-masing tangannya yang indah dan beraroma. Ada kepercayaan bahwa menjadi Buddha berarti melampaui tubuh dari batasan terbesar manusia yaitu keabadian. Sedangkan arti ular dalam kitab adalah musuh alaminya. Menurut peramal, musuh alami akan dilahirkan tepat 100 tahun sejak kelahiran sosok itu. Dan sosok yang lahir itu akan melenyapkan cahaya. Suatu hari nanti, wanita itu akan berdarah dan meninggoy. Jika apa yang diramalkan itu benar, kemungkinan wanita yang menjadi musuh alami yang dimaksud adalah Game Hua atau kembarannya. Karena mereka memiliki tahun lahir 1999, yaitu tepat 100 tahun dari kelahiran Game Hua. Itulah sebabnya ia membunuh setiap anak perempuan yang lahir pada tahun 1999. Di sisi lain, Nahan mulai melakukan aksinya yang akan mengirimkan Game Hua ke alam barja. Sebelum Nahan punya, Game Hua memberitahu Nahan kalau dirinya memiliki saudari kembar yang ada di rumahnya. Mendengar itu membuat Nahan terkejut dan segera ke sana. 주의 얼굴을 우리에게서 숨기지 마, 내 하나님이시여. Setibanya di sana, Nahan sangat-sangat ketakutan dan akhirnya mengetahui siapa sebenarnya wanita ini. Lantas wanita tersebut meminta Nahan untuk memeriksa tanda pada Kim yang Nahan sering menyebutkannya sebagai ayah. Jika memiliki 6 jari, orang itulah ularnya. 왜 이제 온 것이냐? 얘는 비를 흘렸다. 내가 너를 취하리라. 아비라 부르는 자의 표식을 확인해라. 곧 배민이라. 죽여라. Saat mendatangi Kim, Nahan sempat tidak percaya dengan orang yang selama ini sudah ia anggap ayahnya. Namun setelah memeriksanya, Kim benar-benar tidak memiliki tanda yaitu 6 jari pada tangannya. Ini artinya kalau Kim hanyalah manusia biasa. Saat bersamaan muncullah Dongsu yang ternyata dialah ularnya. Lalu yang terjadi? Setelah itu, Dongsu berniat mendatangi kembaran Game Hua untuk dilenyapkan. Saat di perjalanan, tiba-tiba Park menabrak mobilnya
karena Park sudah mengetahui kalau Dongsu adalah salah satu orang yang ia lihat di foto saat bersama para napi. Ternyata Dongsu telah mendapat keabadian yang membuatnya tidak bisa menua dengan cara menghabisi nyawa para gadis remaja. Di sini Nan yang mendengar semua fakta sangat menyesal karena telah masuk ke sekte terkutuk dan melindungi orang yang salah. Karena emosi, Nan langsung menyerang Dongsu. 당신이 그 울음소리를 들어본 적이 있어. 네 목이 100개라도 부를까? 시외우키. Sementara itu, Gemhua yang telah kembali mendapati tubuh saudarinya yang sedang sekarat. Saudari kembarnya itu sebenarnya selalu melindungi Gemhua dari segala macam bahaya. Mengetahui yang sebenarnya membuat Gemhua sangat sedih. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dari film Sekte Sesat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Polote.